Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mata kuliah perbandingan wacana kali ini, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Puput Mutia, kemudian Sonya Rizky Wulandari, dan rekan saya Salsabila. Pada kesempatan kali ini, kami yang dibina oleh Dr. Novia Juwita M. Hum akan membahas terkait dengan struktur dan tekstur konsep kohesi dan koherensi dalam sebuah wacana. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Sonya Rizky Wulandari. Kepada Sonya Rizky Wulandari, saya persilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Saya akan membacakan konsep struktur dan tekstur. Secara etimologi, kata struktur berasal dari bahasa lain, yaitu struktura, yang berarti bentuk atau bangunan. Sedangkan kata teks berasal dari kata tekstur yang berarti anyaman atau jalinan. Dengan begitu, untuk menciptakan jalinan yang utuh, bagian-bagian atau bentuk wacana haruslah saling berhubungan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Rusminto dan Sumarti tahun 2006, bahwa kumpulan kalimat bukanlah sebuah wacana jika tidak memiliki sebuah kesatuan yang utuh. Baiklah, materi selanjutnya itu ada kohesi dan koherensi. Hubungan antar bagian wacana dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hubungan bentuk yang disebut dengan kohesi dan hubungan-hubungan makna atau hubungan semantis yang disebut dengan koherensi. Selanjutnya, kohesi menurut beberapa ahli. Kohesi merupakan organisasi sintaksis dan merupakan wadah kalimat-kalimat yang disusun secara padu dan padat untuk menghasilkan tuturan. Itu menurut pendapat Tarigan tahun 1987 halaman 96. Menurut Moeliono tahun 1997 halaman 343 menyatakan bahwa kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana, sehingga tercipta pengertian yang apik dan koheren. Kalimat atau kata yang dipakai bertautan dan saling mendukung makna, yaitu pengertian yang satu menyambung pengertian yang lainnya, sehingga berturut-turut. Dengan demikian ada wacana yang kohesif, koheren, dan ada juga wacana yang tidak kohesif dan koheren. Itu menurut Jaja Sudarma tahun 2006 halaman 47. Selanjutnya, pengertian kohesi di sini adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan yang lain dalam wacana, sehingga terciptalah pengertian yang baik dan koheren. Kohesi merujuk pada pertautan bentuk, sedangkan koherensi merujuk pada pertautan makna. Wacana yang baik pada umumnya memiliki keduanya. Kalimat atau frasa yang satu dengan yang lainnya bertautan. Pengertian yang satu menyambung dengan pengertian yang lain. Profil wacana yang kohesif ditunjukkan oleh penanda formal yang menghubungkan apa yang telah dikatakan dengan apa yang segera akan dikatakan. Di sini kami memiliki 3 contoh. Yang A adalah analis dan ibunya harus berpisah karena ia akan pergi ke Belanda. B, analis dan ibunya harus berpisah karena analis akan pergi ke Belanda. Kalimat C itu analis dan ibunya harus berpisah karena ibunya akan pergi ke Belanda. Kalimat A tidaklah kohesif karena kata ia tidak jelas mengacu kepada siapa, analis atau ibunya. Oleh karena itu, pengertian yang dibangun oleh konstruksi kalimat A tidaklah utuh. Akan berbeda halnya jika kalimat A diubah menjadi kalimat B atau C. Kalimat B atau C memberikan pemahaman yang utuh atau koheren kepada pembaca. Hal ini disebabkan oleh piranti kohesi yang dipakai dalam struktur kalimat A dan B, yaitu berupa pengulangan kata. Baiklah, itu materi yang saya bacakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Sonya Rizky Wulandari yang telah memaparkan terkait dengan struktur, tekstur, konsep kohesi. Selanjutnya terkait dengan konsep koherensi akan saya jelaskan. Sebelumnya rekan saya sudah memaparkan bahwa kohesi berkaitan atau bertautan dengan pertautan bentuk, sedangkan koherensi terkait dengan pertautan makna. Nah, di sini ada beberapa ahli yang memaparkan terkait dengan koherensi. Menurut Kraft dalam Mulyana 2005 halaman 30 memaparkan bahwa koherensi adalah kekompakan hubungan antar kalimat dan wacana. Koherensi juga hubungan timbal balik yang serasi antar unsur dalam sebuah kalimat. Sejalan dengan hal tersebut, Haliday dan Hasan memaparkan bahwa struktur wacana pada dasarnya bukanlah struktur sintaksis, melainkan adalah unsur semantik, yakni semantik kalimat yang di dalamnya mengandung proposisi-proposisi.
Webster dalam Tarigan tahun 2009 halaman 100 mengatakan bahwa koherensi adalah kohesi perbuatan atau keadaan menghubungkan, memperlihatkan koneksi hubungan yang cocok dan sesuai atau ketergantungan yang satu dengan yang lainnya secara rapi, seperti dalam bagian-bagian wacana atau argumen-argumen suatu rentetan penalaran. Nah, maka koherensi adalah kekompakan hubungan antar kalimat dalam sebuah wacana. Kemudian, apa hubungan antara kohesi dan koherensi? Ada 17 hubungan antara kohesi dan koherensi. Yang pertama hubungan sebab akibat, kemudian akibat sebab, kemudian yang ketiga ada sarana dan hasil, kemudian hubungan sarana dan tujuan, hubungan alasan dan tindakan, hubungan latar dan simpulan, hubungan kelonggaran dengan hasil, hubungan syarat dengan hasil, hubungan perbandingan, parafrastis, kemudian aplikatif, aditif, identifikasi, generik, spesifik generik, kemudian ibarat, dan hubungan argumentatif atau makna alasan. Tujuan aspek pemakaian kohesi atau sarana koherensi antara lain ialah agar terciptanya susunan atau struktur wacana yang memiliki sifat serasi, runtut, dan logis. Nah, makanya kohesi dan koherensi saling berhubungan agar terciptanya susunan dan struktur wacana yang serasi, runtut, dan logis. Kemudian permaka kohesi atau jenis-jenis kohesi terbagi menjadi dua, yaitu kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Sebelumnya saya akan coba memaparkan sedikit. Kohesi merupakan aspek formal bahasa dalam wacana, hubungan yang tampak pada bentuk. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa kohesi terkait dengan hubungan bentuk. Kohesi merupakan tempat kalimat-kalimat yang disusun secara padu dan padat untuk menghasilkan tuturan. Kohesi adalah hubungan antar kalimat dalam sebuah wacana baik dalam skala gramatikal maupun skala leksikal tertentu. Oleh sebab itu makanya permaka atau jenis-jenis kohesi dibagi menjadi dua, yaitu kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Terkait dengan kohesi leksikal, menurut Sumarlam tahun 2003 halaman 35 dinyatakan bahwa kohesi leksikal adalah hubungan antar unsur dalam wacana secara semantis. Kohesi leksikal diperoleh dengan cara memilih kosakata yang serasi. Dalam Tarigan tahun 2009 halaman 98. Kohesi leksikal dapat dibedakan menjadi 6, antara lain repetisi, sinonim, antonim, kolokasi, hiponim, dan ekuivalensi. Kemudian untuk kohesi gramatikal, adalah sarana kohesi gramatikal meliputi pengacuan, substitusi, pelepasan, konjungsi, inversi, dan pemasifan kalimat. Nah, itu dia beberapa bentuk atau sarana dari kohesi leksikal dan gramatikal. Selanjutnya saya akan mencoba menyontohkan wacana yang koheren dan tidak koheren. Nah, wacana pertama saya coba bacakan, di mana sebuah studi menunjukkan bahwa anak yang dibiasakan mendengar cerita sejak dini akan dikenalkan dengan kebiasaan membaca memiliki perkembangan jaringan otak lebih awal. Sebaliknya, anak yang tidak dikenalkan dengan kebiasaan membaca memiliki perkembangan yang kurang pada jaringan tersebut. Anak-anak balita dengan orang tua yang rutin membacakan buku untuk mereka mengalami perbedaan perilaku dan prestasi akademik dengan anak-anak yang orang tuanya cenderung pasif dalam membacakan buku. Sebuah studi baru yang diterbitkan dalam jurnal Pediatrik menemukan perbedaan yang juga terjadi pada aktivitas otak anak. Nah, pada contoh wacana tersebut, paragraf itu diketahui koherensian terletak pada kepaduan makna yang terjalin antar kalimat utama atau kalimat pertama sebagai kalimat inti dari kalimat-kalimat penjelas atau kalimat berikutnya. Adanya konteks bacaan yang jelas, yakni perbedaan perkembangan otak anak antara yang rutin dibiasakan dibacakan buku sejak dini dan yang tidak biasa dibacakan buku sejak dini. Mulai kalimat ke-1 sampai dengan kalimat ke-4, penulis konsisten dengan ide dasar tersebut, yaitu manfaat dibacakannya buku pada anak usia dini. Nah, contoh berikutnya yaitu
wacana yang tidak koheren. Menurut Felder dan Solomon tahun 1993 memaparkan bahwa pembelajaran di zaman informasi ini mempunyai kecenderungan yang gaya belajar aktif, sekuensial, kemudian sensing dan visual. Fokus pembelajaran adalah pembelajaran seumur hidup, bukan demi ujian semata. Guru tidak perlu khawatir jika siswa lupa tanggal peristiwa penting dalam sejarah karena mereka dapat mencarinya melalui buku atau web. Guru perlu mengajari mereka cara belajar yang baik dan mendorong mereka untuk gemar membaca dan menulis. Jadi, yang terpenting bukan hanya tentang apa yang diketahui ketika mereka lulus, melainkan juga menciptakan pembelajaran seumur hidup. Nah, kenapa paragraf tersebut atau wacana tersebut tidak koheren? Diketahui adanya ketidakkoherensian pada kalimat utama dengan kalimat penjelas. Pada kalimat utama memaparkan konsep teori belajar di zaman modern, yaitu sekuensial, sensing, visual. Sebagai paragraf yang baik, semestinya pada kalimat kedua dipaparkan apa dan bagaimana gaya belajar sekuensial, sensing, dan visual tersebut. Namun, pada paragraf di atas, kalimat penjelas atau kedua dan seterusnya justru meluas pada pembahasan pembelajaran seumur hidup, bahkan hingga memberikan solusi kepada guru supaya memberikan motivasi kepada anak agar gemar membaca. Jauh sekali dari inti kalimat pertama. Nah, itu adalah contoh dari wacana yang tidak koheren. Nah, itulah materi dari kami terkait dengan struktur, tekstur, konsep kohesi dan koherensi. Saya sebagai moderator sekaligus pengalah bersama Sonya Rizky Wulandari dan rekan saya Salsabila memohon maaf jika ada kesalahan, kekeliruan terkait dengan penyampaian materi kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.